Baik pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di kajian Lentera Islam. Badar TV mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Tentunya saat ini kita membahas tema meninggalkan maksiat menuju taat. Tadi di akhir segmen Ustadz menjelaskan bahwasanya hikmah yang didapat oleh kita untuk menuju kebaikan adalah tadi apa Ustadz, bahwa ketenangan hati, ketenangan jiwa. Allah akan membuat dirinya kaya tanpa harta. Allah akan membuat dirinya kaya tanpa harta. Penasaran seperti apa? Tafadhol. Ya, itu yang pertama pemirsa. Jadi ketika kita berubah dari kemaksiatan pekerjaan yang dulu penuh dengan resiko, membuat tidak tenang, yang difirmankan oleh Allah, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Ketika kita berusaha di tempat ilegal, kita hidup jadi sempit, punya jabatan malah jadi enggak benar. Kemudian kita kerjanya yang haram, banyak dicari oleh yang berwajib. Tetapi ketika meninggalkan itu semua, harta tidak ada, tetapi punya ketenangan, bebas kesana kemari. Saya tidak terikat lagi sekarang. Nah, itu yang paling enak. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala wa ayyadahu min ghairi jundin wa ayyadahu. Dia akan mempunyai kekuatan tanpa tentara. Jadi dirinya akan mempunyai kekuatan tanpa tentara. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia merasa kekuatan sandaran yang tertinggi adalah sandaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak pernah lupa. Allah itu tidak pernah tidur. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Semua janji-janji Allah itu pasti. Saya dalam keadaan bertaubat dan ingin hijrah, ingin pindah dari kemaksiatan dan kepada ketaatan. Sandarannya adalah Allah. Rabbi hasbi zallallah. Yang selalu diucapkan itu. Penolongnya, sandarannya, backingnya bukan hanya tentara, tapi backingnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyadahu min ghairi jundin. Orang yang berhijrah meninggalkan maksiat ila izzit ta'ah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kekuatan tanpa pengawalan yang ketat. Jadi yang dimaksud tanpa pengawalan yang ketat itu apa tadi? Jadi dia merasa dirinya itu selalu diperhatikan oleh Allah. Apa yang terjadi? Allah itu selalu bersama lah, selalu gitu ya. Bersama. Kan ketika ayatnya ini, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada dia. Allah cinta. Dan ketika menghadirkan cinta Allah pasti memperhatikan dia. Nah, itu akan ada kekuatan-kekuatan. Bahkan ada satu riwayat yang mana mungkin orang itu tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan, mungkin agak konyol ya. Jadi ketika seseorang itu dari maksiat menuju taat, dia nggak bisa apa-apa. Kemudian dia mampu membuat perampok-perampok yang tidak bisa dikalahkan oleh prajurit, tentara, bahkan kiai berdoa pun nggak mampu. Tapi dia mampu membuat rampok itu datang dengan izin Allah, padahal dia nggak bisa apa-apa. Maka diberilah kerajaan oleh Allah. Maka seluruh ulama salut kepada dia. Hebat benar orang ini, adalah wali. Padahal nggak bisa ngaji. Akhirnya diundanglah orang tersebut untuk memberikan khutbah. Ketika diundang itu oleh para ulama, nangis. Dan ulama mengatakan, hebat kalau wali belum apa-apa udah nangis. Akhirnya datanglah pada sholat Jumat tersebut. Dan dia bingung apa yang mau diucapkan. Nah, ketika itu terjadi, akhirnya dia punya prinsip, para jamaah yang ada di hadapan saya, tolong dikosongkan. Artinya dia mau kabur. Maka orang tersebut yang hijrah dari kemaksiatan menuju taat, yang dianggap waliullah, yang dianggap orang pengaruh, dia tidak mampu untuk memberikan khutbah. Baca Quran aja nggak bisa. Akhirnya dia siap-siap lari meninggalkan jamaah.
suruh dikosongkan. Kosongkan. Apa yang dilakukan oleh jamaah? Ayo lari, syekh kita, imam kita lari, kita harus ikut guru kita. Kata yang satu, Dikejar. Apa-apaan ini ikut guru kita? Dikejar. Apa yang terjadi ketika dikejar, diikutin oleh jamaah? Kira-kira sudah 5 meter kepada masjid. Masjid tersebut ambrol dan rubuh. Masya Allah. Apa kata jamaah? Untung kita iman sama guru, ngikutin guru. Guru mah tahu kalau masjid ini mau roboh. Padahal dia lari itu nggak bisa baca khutbah, Gak bisa ceramah lah ya. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya luar biasa. Dia akan kuat tanpa tentara. Allah yang akan menutupi aibnya. Begitu. Ini yang kedua. Itu yang kedua, itu yang dimaksud dari pemirsa. Jadi kita hidup tanpa tentara, tapi ternyata yang tadi mungkin sebuah kisah lah ya. Betul yang sekali. disampaikan. Punya kekuatan dari Allah Subhanahu. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita ada tentara tapi sama Allah gitu ya. Iya. Baik, dilanjut untuk yang ketiga. Yang ketiga, wa'azzu min ghairi ashiratin. Dia akan mendapatkan kemenangan tanpa bantuan. Jadi yang disebutkan hampir mirip dengan yang tadi. Tadi punya kekuatan tanpa tentara, dia akan mendapatkan kemenangan. Siapa sih yang ingin menang? Menang itu bukan berarti mampu mengalahkan lawan kita. Mundur pun kita termasuk menang. Kita disalahkan, kita dicemoohkan, kita dihujat, kita diam saja. Kata orang-orang, kamu kok diam saja sih? Kamu dihujat oleh orang itu. Nah, itu pun termasuk kemenangan. Orang yang sedang melakukan ketaatan, berubah dari kemaksiatan menuju ketaatan, pasti halangan tantangannya banyak sekali. Menurut orang-orang kita kalah. Alah, cemen kamu udah meninggalkan yang ini, yang ini, gitu kan? Umur masih muda, tapi kita sebenarnya adalah menang. Berapa banyak nabi-nabi Allah yang Allah menangkan, yang Allah berikan pertolongan. Yang sering saya katakan, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam terjepit dikejar Fir'aun, di hadapannya ada lautan merah, tapi Allah selamatkan. Allah perintahkan, idrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, tongkatmu pukulkan ke lautan tersebut. Dengan izin Allah, lautan itu terbelah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menang tanpa tentara, menang tanpa pengawalan. Ini Nabi Allah Ibrahim. Ketika dilemparkan ke gundukan api yang besar, maka Allah menurunkan bala bantuannya dengan berfirman kepada api, ya nar, kunu bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kau kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi perjalanan-perjalanan seseorang yang mau bertaat kepada Allah berat, tapi dengan otomatis melalui hadis Nabi, man khaza min dzulil maksiati ila izzit taat. Siapa yang keluar dari kemaksiatan menuju ketaatan, Allah akan berikan bantuan 3 perkara tadi kepada orang tersebut. Jadi jangan takut. Jadi artinya jangan takut kita untuk berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Karena ada 3 hal tadi yang akan kita dapatkan, kebahagiaan, ketenangan hati. Dan yang kedua tadi apa Ustadz? Bahwa yang kedua, kita hidup tanpa tentara. Ya, tanpa bantuan tentara. Akan kuat tanpa bantuan tentara. Tanpa tentara, tanpa pengawalan. Karena backing kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya Allah itu akan selalu bersama kita dimanapun kita berada. Jadi jangan takut. Dan janji Allah juga janji Allah kan ada bahwa setiap manusia atau setiap perjuangan innallaha la yuhliful mi'ad. Betul sekali. Iya kan? Ada satu lagi ayat dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Faman tabi'a huda, siapa yang mengikuti petunjuk berubah, maka jangan merasa bersedih. Baik Ustadz, tak terasa kita hanya tinggal beberapa menit lagi pemirsa. Namun sebelum kita berpisah, kita simpulkan apa nih yang kita dapat dari tema untuk saat ini. Tafadhol. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari satu perubahan dari kemaksiatan, dari kezaliman, dari perbuatan dosa,
menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu hidayah. Beruntung ketika kita melakukan itu sebelum Allah panggil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena yang memiliki waktu, yang memiliki umur adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu babun wa kullun nas yudkhiluha. Maut itu adalah pintu dan manusia akan masuk kepada itu semua. Maka ketika itu terjadi, sebelumnya ayolah kita berubah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Dan ketika kita berubah, maka Allah akan hapuskan dosa kita semua kayauma waladat ummu. Meskipun yang kita lakukan itu beresiko, memiliki ujian-ujian, karena Allah sayang kita melakukan itu sebagai tanda dicintai oleh Allah. Idza ahabba 'abdan ibtalahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan. Siapa orang yang keluar dari kemaksiatan menuju ketaatan, Allah akan berikan kekayaan tanpa harta. Allah akan berikan tentara. Tanpa tentara dia akan mendapatkan kekuatan. Dan Allah akan berikan kemenangan tanpa bantuan siapapun. Karena yang membantu, yang memberi kekuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin diri orang yang menuju ketaatan kepada Allah, dia serendah-rendahnya mencari pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, luar biasa. Pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukron kasiron Ustadz sudah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa. Kajian untuk saat ini adalah akhlak. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, khususnya buat saya dan umumnya buat pemirsa Badar TV yang ada di rumah. Namun kita dibatasi waktu, mungkin sebelum undur diri, saya informasikan kepada pemirsa Badar TV bahwasanya Badar TV dan ACT atau Aksi Tanggap Cepat, aksi tanggap cepat bekerja sama. Bagi Anda yang punya rezeki lebih atau ingin mendonasikan rezekinya, silahkan dapat dilihat di layar kaca. Dan juga saya informasikan juga buat pemirsa Badar TV yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengirimkan video pertanyaan Anda, durasi 30 detik, minimal maksimal 60 detik, kirimkan ke nomor WA 0812 8740 1076. Dan juga saya informasikan untuk menjaga kesehatan, jangan lupa 5M, bukan 5 miliar. 5M. Baik Ustaz, syukron kasiron. Maka dengan demikian berakhir pula lah acara Lentera Islam Badar TV. Mudah-mudahan kita dapat ketemu kembali di kajian-kajian berikutnya. Tentunya saya Darka Ortega dan Kiai Haji Jakaswara dan kru yang bertugas untuk saat ini mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan kifaratul masjid. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.